Menang lawan Myanmar 4-0 di laga uji coba, striker Vietnam tantang Indonesia panggil J.I.Z dan Kevin Dix buat kawal lini pertahanan. Nguyen Quan Son, kalian mau dibantai berapa nol? Kim Sang-sik, pede bisa hajar Indonesia di Pakansari. Vietnam baru saja selesai membantai Myanmar, dan mulut mereka langsung berbicara. 3 kemenangan beruntun di Korea Selatan, 1 lagi tadi malam melawan Myanmar, dan sekarang Kim Sang-sik beserta seluruh kubu Vietnam datang ke Piala AFF 2026 dengan satu keyakinan yang tidak mereka sembunyikan sama sekali. Mereka yakin bisa menghajar Indonesia di Pakansari. Tapi kita mulai dari yang paling panas dulu, dari mulut yang paling berani. Nguyen Quan Son, striker naturalisasi Vietnam yang lahir di Brazil. Pemain yang sudah menjadi andalan Kim Sang-sik dan mencetak gol penting di setiap laga uji coba terakhir. Pria yang namanya sudah akrab di telinga pendukung Indonesia karena dia adalah senjata paling berbahaya yang dimiliki Vietnam. Dan pria itu disebut-sebut melontarkan tantangan yang langsung membuat jagat sepak bola Indonesia mendidih. Kalian mau dibantai berapa nol? Kalian mau dibantai berapa nol? Bukan pertanyaan biasa, bukan sekedar omong besar pramusim. Ini adalah provokasi yang sangat terukur dari seorang pemain yang tahu persis seberapa serius Indonesia mempersiapkan diri. Dan dia tetap memilih untuk berbicara seperti itu. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh soal mulut Quan Son, kita perlu jujur dulu tentang satu hal. Vietnam memang tidak main-main dengan persiapan mereka. TC di Incheon, Korea Selatan, hampir sebulan penuh. 3 laga uji coba melawan klub-klub K-League. Hasilnya sempurna. Menang telak 6-0 lawan Siheng FC dari K-League 3. Menang 1-2 lawan Yongin FC dari K-League 2. Menang 1-2 lawan Gangwon FC dari K-League 1. 3 laga, 3 kemenangan, dengan tingkat kesulitan yang terus naik setiap pertandingan. Dan malam tadi, setelah kembali ke Vietnam, mereka langsung menjalani uji coba terakhir lawan Myanmar. Dan kabarnya, Vietnam kembali menang telak. Myanmar tidak berdaya di hadapan Kim Sang-sik dan pasukannya. 4 laga, 4 kemenangan, semua dalam tempo kurang dari 1 bulan. Kim Sang-sik sendiri memang tidak sesombong Quan Son dalam bicara. Dia lebih terukur, tapi pesannya tidak kalah tegas. Disebut-sebut Kim Sang-sik percaya diri bisa meraih hasil positif ketika menghadapi Indonesia di Pakansari 3 Agustus 2026 mendatang. Dia sudah punya scouting yang sangat mendetail, sudah tahu kekuatan dan kelemahan Indonesia, dan dia sudah menyiapkan strategi khusus untuk laga itu. Ingat, Kim Sang-sik bukan pelatih yang sembarangan. Dia sendiri yang rela terbang jauh-jauh ke Jakarta pada 9 Juni lalu untuk menyaksikan langsung pertandingan Indonesia lawan Mozambik di SUGBK. Dia tidak hanya menonton dari layar, dia hadir, dia mengamati, dia mencatat. Dan sekarang tantangan Quan Son itu semakin panas dengan satu kalimat provokatif yang langsung mengusik ego Indonesia. Panggil J.I.Z dan Kevin Dix kalau berani. Artinya, bahkan dengan pemain diaspora terbaik Indonesia pun, Vietnam tidak gentar. Mereka justru menantang Indonesia untuk membawa siapapun, pemain manapun, karena mereka merasa siap. Dan disinilah kita perlu bicara jujur tentang situasi Indonesia. Indonesia belum punya satu pun laga uji coba eksternal sejak TC di Bali dimulai 5 Juli lalu. Sementara Vietnam sudah 4 laga, semua menang. Itu adalah fakta yang tidak bisa disembunyikan, dan media Vietnam tidak melewatkan kesempatan untuk menggarisbawahinya. Soha, salah satu media olahraga terbesar Vietnam, sudah menulis bahwa Vietnam memiliki keunggulan signifikan dalam hal pengalaman bertanding dibanding Indonesia yang hanya mengandalkan uji coba internal. Secara teknis, itu tidak salah. Vietnam lebih banyak bermain. Vietnam lebih banyak mencoba taktik berbeda. Vietnam sudah tahu komposisi terbaiknya karena sudah diuji di lapangan nyata. Indonesia masih seleksi internal di Bali, masih memangkas dari 50 ke 26, masih mencari siapa yang paling layak masuk skuad final. Tapi John Herdman tidak panik, karena filosofi Herdman berbeda dengan Kim Sang-sik.
Herdman percaya bahwa kualitas seleksi internal dengan 50 pemain yang bersaing ketat menghasilkan kompetisi yang lebih sehat di dalam tim. Setiap pemain tahu bahwa tidak ada tempat yang aman, semua harus buktikan diri setiap hari. Dan ketika 26 nama akhirnya terpilih, mereka adalah 26 pemain yang benar-benar lapar dan siap. Berbeda dengan Vietnam yang skuadnya sudah lebih solid sejak awal, tapi mungkin kurang ada kejutan dalam komposisi. Dan soal Jay Itzes dan Kevin Dix yang ditantang Chunson untuk dipanggil, itu juga tidak sesederhana yang dia bayangkan. Jay Itzes, kapten Garuda yang kini bermain untuk Sassuolo di Serie A Italia, sudah memberikan isyarat positif soal kemungkinan bergabung. Kevin Dix dari Borussia Mönchengladbach pun situasinya masih dinamis. Memang Piala AFF bukan FIFA Matchday, jadi klub tidak wajib melepaskan pemain. Tapi kalau ada keajaiban dan kedua nama itu bisa hadir, Chunson mungkin akan menyesal sudah melempar tantangan itu. Karena Jay Itzes bukan bek biasa, dia adalah pemain yang bermain di Serie A setiap minggu, menghadapi striker-striker Italia kelas dunia. Dan Kevin Dix bermain di Bundesliga adalah bek kanan yang punya fisik, teknik, dan pengalaman yang tidak dimiliki siapapun di Asia Tenggara saat ini. Kalau mereka hadir, Indonesia bukan sekedar pesaing Vietnam, Indonesia adalah favorit. Tapi bahkan tanpa mereka, Indonesia tetap punya senjata yang tidak boleh diremehkan. Ragnar Oratmangun yang sudah pindah ke Persib Bandung dan dalam kondisi fit, Sandy Walsh yang juga di Persib dan sudah beradaptasi dengan sepak bola Indonesia, Marcelino Ferdinand dari Oxford United yang ketajamannya di Liga Eropa sudah teruji, Rafael Struijk yang punya naluri gol luar biasa, Tom Hai di lini tengah yang bisa mengontrol tempo pertandingan, dan Mitchell Baker debutan yang tingginya 1,96 meter dan sudah mencetak 141 gol di NCAA Amerika. Itu bukan skuad yang bisa diremehkan, bahkan oleh Vietnam pun sekali. Dan Pakansari bukan tempat yang menyenangkan bagi Vietnam. Pada Piala AFF 2016, Vietnam kalah di sana di semifinal. Ribuan supporter Indonesia yang memenuhi tribun menciptakan atmosfer yang bahkan pemain berpengalaman pun bisa kehilangan fokus. Kim Sang-sik sudah tahu itu. Dia sudah melihat sendiri betapa panasnya atmosfer sepak bola Indonesia ketika hadir di SUGBK bulan lalu. Dan Pakansari, meski lebih kecil dari SUGBK, punya energi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Jadi tantangan Chunson itu, kalian mau dibantai berapa nol, mungkin akan terasa sangat berbeda ketika dia berdiri di tengah lapangan Pakansari tanggal 3 Agustus 2026 nanti. Di hadapan puluhan ribu supporter Indonesia yang sudah tidak sabar di atas tekanan yang tidak pernah dia rasakan, bahkan di Brazil sekalipun. Provokasi memang mudah diucapkan sebelum turnamen dimulai, tapi lapangan tidak pernah berbohong. Dan Indonesia dengan segala persiapannya di Bali, dengan Herdman yang sudah punya rencana matang, dengan pemain-pemain yang lapar membuktikan diri, tidak akan datang ke laga itu untuk sekedar bertahan. Indonesia datang untuk menang. Dan kalau Vietnam masih mau tanya berapa nol yang akan terjadi, jawabannya akan ada di papan skor Pakansari, 3 Agustus 2026. Gimana menurut kalian? Apakah Vietnam layak sesombong itu, atau Indonesianya yang akan menjawabnya di lapangan? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.